Suatu hari di rumah salah seorang anggota DPR bernama Pak Bagong. Dan Pak Bagong sedang berbincang-bincang dengan Bu Bagong istrinya. Sayang, aku dengar banyak anggota DPR yang sudah mengajukan kenaikan gaji dan juga tunjangan. Apa benar? Ini kesempatanmu. Apalagi yang kamu tunggu-tunggu? Iya sayang, di rapat memang lagi pada ngobrolin itu. Tapi aku masih mikir-mikir nih, gimana pandangan rakyat terhadapku nanti? Rakyat? Ngapain mikirin rakyat? Kita ini butuh lebih banyak uang, sayang. Aku udah capek hidup sederhana. Aku pengen punya uang yang lebih banyak, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri tiap bulan. Kalau kamu gak mau ambil langkah ini, kita akan stuck di sini aja. Dengar, kamu kerja di DPR bukan cuma buat rakyat, tapi buat memperkaya diri sendiri. Semua yang kita mau itu butuh uang, sayang. Kalau kamu tidak bisa cari cara yang benar, pakai cari cara yang lain. Wah, bener juga omonganmu sayang. Ini bisa dipertimbangkan. Besok di rapat aku akan minta kenaikan gaji dan juga tunjangan. Aku juga bisa mengambil jatah uang bantuan beras rakyat, biar bisa masuk kantong kita. Banyak bantuan lain juga bisa kita tilep sayang. Bisa masuk kantong kamu buat beli tas-tas branded kamu itu. Nah gitu dong, itu baru benar. Assalamualaikum Pak Bagong, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya cuma mau menyampaikan keluhan. Oh ya, agak cepat ya, karena sebentar lagi saya mau berangkat kerja. Begini Pak, jembatan yang menghubungkan desa kita dengan desa sebelah sudah rusak parah. Setiap hari kami khawatir Pak, terutama saat hujan. Kami butuh bantuan Pak untuk memperbaiki jembatan itu. Sebenarnya Bu, saya sibuk sekali. Banyak urusan di DPR yang lebih penting. Jembatan rusak itu sudah biasa. Setiap saat pasti ada saja yang mengeluh. Tapi Pak, saya harap Bapak bisa membantu agar masalah ini segera ditangani. Ya sudah kalau begitu, sabar aja. Saya tidak bisa janji kapan akan turun dananya. Semua hal itu membutuhkan proses. Lagi-lagi dana pemerintah itu juga agak mepet, terbatas. Jangan terlalu banyak menuntut Bu. Kami di DPR juga punya banyak hal yang diurus. Rakyat itu harusnya lebih mengerti keadaan kami. Pak, tolong, kami cuma ingin agar Bapak mendengar aspirasi dari kami. Ya udah. Oh, saya sibuk, saya mau kerja dulu ya. Dah ya Bu ya. Warga kecil ya sudah sabar saja. Semua ada waktunya. Jangan ganggu saya lagi, saya harus rapat. Kalau perlu datang ke kantor kalau mau ngomong lebih panjang. Tapi jangan terlalu sering, bisa-bisa saya jenuh. Pusing saya. Tapi Pak... Dan begitulah Pak Bagong kesehariannya, selalu mengabaikan keluhan warganya. Di rapat akhirnya disetujui kenaikan gaji, tunjangan, serta pensiun seumur hidup. Akhirnya tunjanganku bisa naik. Selamat siang Pak Bagong, bagaimana tanggapan Anda soal kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang baru diumumkan? Oh ya, saya rasa kami butuh itu. Kerja kami ini berat, jadi wajar kalau ada peningkatan. Tapi bukankah ini terasa tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit, Pak? Masyarakat itu kan tidak paham ya, mereka cuma bisa ngomong. Kami yang tahu bagaimana menjalankan negara ini, kalau mereka merasa keberatan ya itu urusan mereka. Jadi Anda rasa keputusan ini sudah tepat meskipun banyak yang mengkritik? Tentu saja, kami bukan orang biasa. Kalau mereka merasa tidak setuju ya mereka itu yang tolol. Terima kasih Pak Bagong. Sama-sama ya, jangan buang waktu saya lagi ya. Walah, dengar nggak ibu-ibu, tunjangan DPR tuh naik lagi. Gaji mereka makin gede, sementara harga-harga malah makin naik. Iya loh, aku juga dengar. Padahal kita yang disuruh bayar pajak malah kesulitan. Pajak naik, harga barang semua mahal. Mereka enak-enak aja tuh. Mereka yang kerjanya cuma ngomong dan bikin aturan bisa dapat tunjangan segede itu. Kami yang kerja keras tiap hari malah harga-harga nggak karuan. Mereka kerja aja nggak bener. Mana janjinya mau benahi jalan yang rusak. Setelah Pak Bagong jadi anggota DPR malah lupa sama rakyat. Ini lagi
Beras juga bantuannya belum turun-turun, sudah sejak lama diajukan katanya. Cuma janji-janji belaka. Dengar-dengar bantuan buat rakyat itu juga dikorupsi ya sama Pak Bagong. Bapak-bapak, bagaimana kalau besok kita kumpul sama-sama demo di depan gedung DPR? Kita bisa menyampaikan aspirasi kita mengenai kenaikan gaji anggota DPR. Saya setuju dengan Pak Sugeng kalau begitu besok kita kumpul sama-sama. Kalau perlu kita usul bubarkan saja DPR, nggak usah ada DPR. Apalagi Pak Bagong itu, katanya dulu mau membenahi jalan, membantu warga. Tapi setelah jadi DPR lupa dia. Malah Pak Bagong itu juga mengatai rakyat itu tolol. Nggak bisa diberi ampun itu. Keesokan harinya, massa berdemo di depan gedung DPR, menuntut gaji DPR diturunkan. Kami rakyat kecil hidup sengsara, turunkan gaji DPR. Bubarkan DPR. Sementara itu, di rumah Pak Bagong dan istrinya sedang berbincang. Rakyat ini kampungan. Meskipun kalian demo menyuarakan aspirasi, tetap aja nggak bakal didengar sama pemerintah. Hahaha. Tapi Pak, perasaanku tidak enak. Aku takut seperti akan terjadi sesuatu. Bubarkan DPR, turunkan Bagong. Pemerintah nggak benar. Ayo maju rakyat DPR. Kayaknya demo kita dicuekin nih. Aspirasi kita nggak didengar. Benar banget nih. Gimana kalau kita samperin aja tuh rumahnya Bagong? Akhirnya rakyat berbondong-bondong menyatroni rumah Pak Bagong, berabrik rumah Pak Bagong, dan menjarah benda-benda berharga milik Pak Bagong. Hari aku dapat Iron Man. Kemudian Pak Bagong ketahuan korupsi dan berakhir di penjara, serta seluruh isi rumah disita oleh negara.